Kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, hingga kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam rangka yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kesehatan, ketakwaan, juga keislaman, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa memasuki hari ke-18 bulan Rabiul Awal ini, kita dihadirkan yaitu sosok teladan dalam kehidupan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah 10 tahun. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Tentunya banyak sekali keteladanan yang perlu kita contoh, kita teladani dalam kehidupan, sehingga akhirnya kita nanti manakala mau dan mampu mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan diberi kemudahan dapat berkumpul dengan beliau di jannah. Untuk itu Allah mengingatkan pada kita di salah satu suratnya, surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad ada keteladanan terbaik, ada contoh terbaik. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir, maka kita disuruh untuk mengingat Allah yang banyak. Dari ayat di atas tentunya kita bisa mengambil bahwa manakala kita ingin mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir, kita disuruh ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita juga perlu untuk mengikuti Rasulullah sebagai teladan. Rasulullah sebagai qudwah, sebagai teladan dalam kehidupan, mari kita contoh. Banyak sekali teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Namun demikian, pada kesempatan di siang hari ini kami akan mengetengahkan 7 di antara sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan, sehingga manakala kita punya kemauan, kesempatan, mari kita laksanakan, sehingga Allah memberikan kemudahan untuk bisa berkumpul bersama beliau di jannah. Yang jadi pertanyaan adalah 7 sunnah apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah. Berdasarkan ayat tadi, surat ayat 21, setidaknya ada 7 sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan, kita pertahankan, kita kerjakan secara istiqomah. Jika manakala kita punya kemauan, kemampuan dan bisa melaksanakan, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala hal. Adapun 7 sunnah Nabi, yang pertama, ketika kita masih punya cita-cita, harapan terwujud, laksanakan sholat tahajud. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud, maka kita akan diangkat
diberi kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang rukuk, kita sujud, kita panjatkan doa kita sebut asmanya. Ketika kita berdoa, doanya dikabulkan. Ketika kita mohon ampun, dosa diampuni. Ini ada suatu sunnah Rasulullah sehingga kita perlu mengerjakan sebagai yaitu ibadah tambahan bagi kita. Sehingga manakala kita punya ibadah tambahan, insya Allah segala yang kita hadapi akan menjadi mudah. Dan ini adalah merupakan suatu bonus dari Allah SWT karena kita melaksanakan yaitu sunnah salat tahajud. Hingga manakala kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, laksanakan salat tahajud setiap malam. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun sunnah yang kedua yang perlu kita amalkan adalah sebelum sholat subuh kita laksanakan sholat 2 rakaat sholat fajar. Karena apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh atau fajar, maka lebih baik daripada dunia seisinya. Dan barang siapa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat termasuk di dalamnya adalah sholat sunat fajar, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jika manakala kita istiqomah mengerjakan, Allah berjanji akan buatkan rumah di surga. Innallaha la tukhlifu al-mi'ad. Semuanya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun sunnah yang ketiga yang perlu kita laksanakan adalah sehabis subuh kita membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an namanya adalah al-zikir. Jika manakala hati kita ingin tenang, maka kita disuruh banyak membaca Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi'inul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Maka dari itu, mari ajak diri kita sehabis subuh kita membaca Al-Qur'an. Syukur bisa 1 juz. Kalau enggak mampu setengah juz, kalau enggak mampu 2 halaman, kalau enggak mampu 1 rukuk, kalau enggak mampu 1 ayat, kalau enggak mampu benar-benar suatu kemudahan yang luar biasa. Untuk itu, mari dengan membaca Al-Qur'an, apa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika manakala kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an one juz, maka semua masalah yang dihadapi oleh manusia sudah terjawab di dalam Al-Qur'an. Dan setiap masalah yang kita hadapi akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-Qur'an sebagai pedoman, Al-Qur'an sebagai petunjuk memang ditujukan kepada manusia. Tapi mengapa ketika banyak manusia banyak masalah tidak bisa menyelesaikan masalah? Bahkan banyak sekali orang yang mencari masalah yang bukan jadi masalah. Karena apa? Jauh daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya sekedar pajangan. Al-Qur'an ditinggalkan, tidak pernah dibaca. Jika kita sudah senantiasa mengajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk belajar Al-Qur'an, insya Allah masalah yang kita hadapi akan terjawab di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, utama belajar Al-Qur'an adalah sungguh luar biasa. 1 huruf adalah 1 kebaikan. Hingga jumlah huruf Al-Qur'an adalah 1.027.000. Kalau kita beli khatam, berapa pahala yang kita dapatkan? Tapi manakala kita cuek, kita aplikasikan Al-Qur'an, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Dan ternyata apa? Orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang punya jabatan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, tapi apa? Orang yang baik di antara kita adalah orang yang mau belajar membaca Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Haduman Al-Qur'an
Ya, sebagai kamu di antara kamu adalah orang yang mau membaca Quran dan mengajarkan. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun sunnah yang keempat yang perlu kita laksanakan adalah kita laksanakan sholat duha. Sholat duha adalah sebagai pengganti sedekah terhadap 360 ruas yang kita miliki. Karena apa? Tubuh kita memiliki 360 ruas. Hingga manakala kita sholat duha 2 rakaat, maka bebaslah kita sedekah terhadap ruas tubuh 360 ruas itu. Dan kalau kita mau menambah 2 rakaat, maka kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, kita dianggap dicatat sebagai orang yang tidak lupa untuk sedekah. Ketika kita menambah 2 rakaat lagi, 6 rakaat, maka Allah menurunkan yaitu kecukupan rezekinya pada hari itu. Dan manakala kita mau menambah 2 lagi 2 rakaat, maka Allah mencatat kita sebagai calon penghuni surga. Karena apa? Di dalam sholat doa ada doanya, Allahumma in kana rizqi sama'i fa'ilhu wa in kana fil ardi fa'rijhu wa in kana musyrifan fa'ilhu wa in kana haraman fatadhu wa in kana bangidan faqadhu. Ya Allah, jika itu datangnya dari langit maka turunkanlah. Ya Allah, jika itu datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, jika itu sukar maka mudahkanlah. Ya Allah, jika itu adalah kotor maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Untuk itu agar kita mendapat syahadat dari Rasulullah, mari kita laksanakan sholat duha secara istiqomah sesuai dengan kemampuan kita. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kelima, sunnah Nabi yang kita laksanakan adalah senantiasa yaitu sedekah. Kita tahu bahwa sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Setiap yang kita keluarkan, Allah akan menggantinya. Sehingga ketika kita sedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Dan ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, maka Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, dan setiap perbuatan baik ada sedekah. Maka tiada hari tanpa sedekah. Maka dari itu mari kita sedekah setiap hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang keenam, sunnah Nabi yang perlu kita amalkan adalah senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari segala perbuatan dosa. Baik itu dosa itu disengaja maupun tidak sengaja, sadar atau enggak sadar. Sehingga sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat muttaqin. Dan sudah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya ketika kita tiap hari senantiasa berdosa, mari kita berbanyak membaca istighfar. Istighfar yang paling pendek adalah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Kalau ingin panjang yaitu membaca 1 istighfar. Karena apa? Manakala kita membaca istighfar di malam hari, kita yakin kemudian pagi kita meninggal, insya Allah kita akan husnul khatimah. Begitu juga manakala kita baca di pagi hari, kita yakin malam meninggal, insya Allah kita akan mengalami yaitu husnul khatimah. Berbahagialah bagi mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Bahasan orang yang meninggal husnul khatimah adalah bahasanya adalah jannah. Allahumma amin. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, sunnah yang perlu kita laksanakan adalah menjaga wudu.
Kita tahu bahwa menjaga wudu adalah salah satu yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat atau Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kita tahu bagaimana ketika Rasulullah masih hidup, yaitu ada suara terompah. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, itu terompah siapa?" Itu ada suara terompah Bilal di surga. Tanya, "Mengapa terompah Bilal di surga?" Karena beliau adalah senantiasa menjaga wudu. Untuk itu manakala kita ingin menadai Rasulullah, mari kita jaga wudu kita. Kata kuncinya apa? Ketika kita masuk ke kamar mandi, apakah BAB, apakah BAK, apakah mandi, maka kita langsung yaitu bersuci, berwudu. Ketika kita beraktivitas kemudian batal, mari segera wudu. Insya Allah orang yang senantiasa berwudu, menjaga wudu adalah termasuk umatnya Muhammad. Karena apa? Besok di hari kiamat bahwa tanda-tanda umat adalah apa? Ada wajahnya berseri-seri karena apa? Tersiram oleh air wudu. Untuk itu mari kita ajak diri kita sendiri untuk senantiasa menjaga wudu. Muslimin jamaah sholat Jumat. Itulah 7 sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan, kita amalkan secara istiqomah sampai menjadi jenazah. Insya Allah bahasanya tidak lain dan bukan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.